Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari review video praktik mengajar kelompok 1. Yang pertama ada Farhani. Farhani membuka kelas dengan menanyakan kabar dan bernyanyi bahasa Inggris. Kemudian Farhani menyampaikan materi yang akan dipelajari dan menyampaikan materi tujuan pembelajaran. Kemudian Farhani mengajar dengan menguasai materi dan menguasai kelas, memiliki public speaking yang baik, eye contact ke seluruh penjuru kelas, kemudian interaksi dan komunikasinya yang baik dengan murid. Kemudian Farhani mengajar dengan intonasi yang disesuaikan. Untuk medianya Farhani menggunakan papan tulis. Kemudian Farhani tidak menyampaikan materi dengan runut. Kemudian Farhani mengajar dengan ceria, santai dan enjoy. Siswanya pun bersemangat. Kemudian Farhani memberikan kesempatan siswa untuk bertanya. Kemudian Farhani melakukan refleksi kepada siswa. Kemudian Farhani tidak menutup kelas dengan memberi kesimpulan. Kemudian untuk kritik dari saya untuk video praktik mengajar Farhani, bahwa di situ Farhani mengajar dengan terlalu buru-buru, terlalu cepat, dan Farhani kurang menguasai kelas dengan baik. Saran dari saya untuk Farhani yaitu seharusnya Farhani mengajar dengan rileks, santai, sehingga dapat menguasai semua materi dan murid-murid akan paham apa yang Farhani jelaskan jika Farhani mengajar dengan santai, rileks, dan tidak buru-buru seperti di video praktik Farhani. Terima kasih. Dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya Bella Puspita akan mereview punya saudara Aldi. Guru memberikan pembukaan kelas dengan menyapa selamat pagi, menanyakan kabar. Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari. Guru menguasai materi. Guru menguasai kelas. Eye contact yang baik dan dapat memandang ke seluruh arah penjuru kelas. Guru berinteraksi dengan siswa dan berkomunikasi dengan baik. Intonasinya terlalu bersemangat. Guru menyampaikan materi dengan runut, yaitu dengan speaking. Guru tersenyum dan ceria ketika mengajar. Guru relaks dan enjoy ketika mengajar. Siswa terlihat dapat memahami materi yang diajarkan. Siswa terlihat antusias dalam belajar. Dan kritiknya, Aldi mengajar dan berbicara dengan pelafalan yang tidak jelas, itu dari Lisa Afridayanti. Selanjutnya Aldi mengajar dengan terlalu cepat, dari Lisa Afridayanti. Selanjutnya Aldi mengajar terlalu tegang atau datar dalam menyampaikan materi, itu dari Bella Puspita. Aldi mengajar kurang menguasai kelas, dari Bella Puspita. Aldi mengajar tidak ada sapa menyapa saat pembukaan kelas, itu dari Sinta. Aldi mengajar tidak ada mengakhiri kelas, itu dari Sinta. Dan yang terakhir, Aldi mengajar terlalu cepat menyampaikan materinya, itu dari Sutriyono. Saran dari kami, seharusnya Aldi mengajarkannya menguasai kelas, tidak boleh canggung dalam berbicara, tidak terlalu terburu-buru dan tidak terlalu cepat dalam menyampaikan materinya kepada anak-anak muridnya agar mereka mudah memahaminya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutriyono akan mereview video praktek mengajar dari saudara Reni Pasaragi. Yang pertama ada bagian pertama. 1. Guru memberikan pembukaan kelas ada. A. Menyapa tidak ada. B. Menanyakan kabar tidak ada. C. Memberi motivasi tidak ada. D. Berdoa ada. C. Ice breaking tidak ada. F. Senam otak tidak ada. Y. Bernyanyi bahasa Inggris tidak ada. 2.
Guru menyampaikan materi yang akan dipelajari ada. 3. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran ada. 4. Guru menguasai materi ada. 5. Guru menguasai kelas ada. 6. Guru memiliki kemampuan public speaking yang baik ada. 7. Eye contact yang baik dan dapat memandang keseluruhan arah penjuru kelas ada. 8. Guru berinteraksi dengan siswa dan berkomunikasi dengan baik ada. 9. Intonasi. A. Datar. B. Terlalu bersemangat. C. Monoton. D. Disesuaikan ada. 10. Media pembelajaran ada. 11. Guru menyampaikan materi dengan runut. 1. Listening tidak ada. Speaking ada. 3. Reading ada. 4. Writing tidak ada. 12. Guru tersenyum dan ceria ketika mengajar iya. 13. Guru relaks dan enjoy ketika mengajar iya. 14. Guru terlihat dapat memahami materi yang diajarkan iya. 15. Siswa terlihat antusias dalam belajar iya. 16. Guru memberikan kesempatan siswa bertanya tidak ada. 17. Guru memberikan refleksi tidak ada. 18. Guru menutup kelas dengan memberi kesimpulan tidak ada. Bagian kedua ada kritik. Yang pertama, Reni mengajar terlalu cepat. Yang kedua, Reni mengajar dengan monoton. Yang ketiga, Reni mengajar dengan kurang rileks. Yang keempat, Reni tidak membuat opening kelas. Yang kelima, Reni menyampaikan materi terlalu cepat. Yang keenam, Reni mengajar tidak memberikan siswa kesempatan untuk bertanya. 7. Reni mengajar tidak ada bernyanyi. 8. Reni mengajar terlalu cepat. 9. Reni mengajar tidak ada sapa menyapa. 10. Reni mengajar terlalu monoton pada materi pembelajaran. 11. Reni mengajar tidak mengucapkan salam di akhir. Bagian 3. Kesimpulan. Reni dalam mengajar berbicara terlalu cepat, monoton, kurang rileks, dan kurang santai. Reni juga tidak ada saling sapa menyapa kepada muridnya. Tidak ada memberikan siswa kesempatan untuk bertanya dan tidak ada mengucapkan salam di akhir pembelajaran. Bagian 4. Saran. Seharusnya Reni berbicara harus lebih santai dan rileks agar siswanya happy. Dalam pembelajaran juga seharusnya melakukan opening kelas agar siswa memulai pembelajaran dengan semangat dan juga memberi kesempatan siswa bertanya agar ketika mengetahui di mana mereka yang kurang paham atau mengerti dalam materi yang disampaikan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, saya Sinta. Di sini saya akan mereview video Kak Hairunisha tentang pengajarnya. Nah, yang pertama itu untuk pembukaan kelas Kak Hairunisha itu cukup bagus ya. Nah, karena di sini Kak Hairunisha melakukan sapaan terlebih dahulu, menanyakan kabar, menyapa selamat pagi untuk murid-murid. Nah, yang kedua itu Kak Hairunisha itu melakukan doa sebelum belajar. Nah, di sini juga Kak Hairunisha melakukan bernyanyi bersama agar suasana kelas itu menjadi gembira. Nah, terus Kak Hairunisha menyampaikan materi itu juga bagus, cuman ada sedikit materi yang kurang jelas untuk dipahami. Nah, untuk menguasai materi itu cukup bagus, untuk menguasai kelas itu cukup, cuman kurang karena Kak Hairunisha lebih fokus ke buku. Nah, yang 47 itu memiliki kemampuan public speaking. Public speaking Kak Hairunisha sudah cukup bagus, namun ada satu kata, dua kata yang mungkin tidak terlalu jelas didengar. Nah, yang ketujuh itu eye contact Kak Hairunisha itu kurang ke murid karena Kak Hairunisha itu dalam video lebih fokus ke buku. Yang ke-8 itu kurang interaksinya ke murid, mungkin ada cuman kurang. Nah, di sini Kak Hairunisha mengajar dengan ekspresi datar,
atau mungkin masih merasa tegang atau canggung kali ya. Nah yang ke apa itu Kak Heronisa, media ajarnya itu tidak ada karena Kak Heronisa hanya mengucapkan. Nah mengucapkan sambil Kak Heronisa melihat materi dalam buku. Nah yang ke apa itu guru kan memiliki 4 skill. Nah Kak Heronisa di sini hanya memakai skill speaking. Jadi untuk listening, reading, dan writing Kak Heronisa tidak gunakan. Guru saat dalam kelas Kak Heronisa ceria, cuman nampak masih tegang karena mungkin baru pertama. Nah yang ketiga itu guru relax. Ya Kak Hera agak relax, cuman terasa tegang, dalam arti masih kaku. Untuk siswa mungkin sebagian melihat ada yang memahami, sebagian lagi mungkin tidak memahami gitu kan. Untuk antusias siswa dalam kelas itu kurang karena Kak Heronisa pembawaannya kayak datar, jadi membuat siswa itu cepat bosan. Untuk kesempatan siswa bertanya itu tidak ada karena begitu kakak menjelaskan materi, di situ kakak langsung melakukan penutupan. Nah guru memberikan refleksi. Ya kakak di situ melakukan nyanyian agar murid itu refleksi gitu kan. Yang kedua itu guru menutup kelas dengan mengucapkan salam, namun kakak tidak memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini atau memberikan motivasi saat penutupan kelas. Nah jadi tuh di sini kamu tuh punya kritik untuk Kak Heronisa. Kak Heronisa itu kritik dari kami tuh yang pertama itu tidak menguasai kelas dengan baik. Nah yang kedua itu Kak Heronisa tidak memperhatikan semua siswa atau eye kontaknya kurang gitu kan. Nah Kak Heronisa juga tidak mencontohkan dahulu pada siswa kayak listening itu mengucapkannya terlebih dahulu. Nah di sini juga Kak Heronisa tidak menuliskan materi di papan tulis karena media ajar Kak Heronisa tidak ada. Yang keempat itu Kak Heronisa terlalu cepat dalam penyampaian yang membuat public speaking Kak Heronisa itu kurang jelas didengar oleh murid ataupun kami para review yang tidak terlalu jelas untuk mendengarkan suara kakak. Nah tidak ada memberikan kesempatan bertanya. Kak Heronisa juga mengajar dengan ekspresi yang datar. Dan itu Kak Heronisa juga melakukan pembukaan kelas itu dengan terburu-buru. Yang keempat itu mengakhiri kelas dengan berbicara terburu-buru. Dan Kak Heronisa cukup bagus untuk memberikan materi pelajaran. Nah itu kritik dari kami. Nah selanjutnya itu kesimpulannya itu Kak Heronisa itu terlalu cepat dalam menyampaikan materi, tidak menuliskan materi di depan papan tulis, tidak menguasai kelas, tidak mencontohkan dulu pada siswa, mengajar terlalu datar, dan mengakhiri kelas dengan berburu-buru. Nah saran dari kami itu Kak Heronisa jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi karena anak-anak itu tidak mudah menangkap, anak-anak itu tidak semua mudah menangkap materi. Dan di sini juga tuh Kak Heronisa harus menguasai 4 skill dalam mengajar. Yang pertama listening, speaking, reading, dan writing. Nah itu perlu banget dalam saat mengajar ya kak. Nah yang terakhir itu mungkin kakak bisa menggunakan media papan tulis dan spidol untuk menulis atau menggambar untuk mencontohkannya. Nah di sini ada juga saran dari kami lagi, Kak Heronisa saat menutup kelas itu mungkin tidak terburu-buru atau seperti terburu-buru gitu. Jadi anak-anak tuh ngerasa kayak datar aja gitu belajar. Terima kasih. Mungkin itu saja review dari saya tentang video dari Kak Heronisa. Sekian hasil review dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.